Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Iin Nur Indah 96. Hari ini kita kedatangan bapak-bapak ganteng, ya, yang mana beliau berdua ini adalah seorang ASN. Oke. Sebelum kita memulai wawancara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berkenalan dengan bapak-bapak yang penuh karismatik. Oke, silakan Pak, perkenalkan diri dulu. Terima kasih Miss, nama saya Nirman. Dinas instansi PD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Oke, lanjut Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Saya seorang guru. Alhamdulillah, kemarin saya guru honorer di SMP Negeri 2 Sindiri Tondo Sabora. Kemudian saya terangkat di SD 10 Sirenja. Oke, sekian dari saya serahkan kembali dengan Miss. Oke. Thank you. Oke, jadi teman-teman semua, pertemuan kita kali ini akan membahas tips and tricks lulus P3K, Masya Allah. Jadi kita meminta bagaimana tips-tips dari bapak-bapak ganteng ini untuk supaya bisa lulus dalam melewati tes. Oke, kita mulai dulu kepada Pak Nir. Oke, silakan Pak Nir, bagaimana? Langkah-langkah saya menceritakan tentang pengalaman saya. Kemarin awal yang membahagiakan lah. Itu mungkin dah. Iya. Walaupun susah, tapi dijalani dengan kesabaran. Ya, mungkin seperti itu. Tapi awalnya jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus cara pengisiannya jangan kita gegabah, kita harus jatuh waktu karena kita perlu mengisi itu dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, karena di situ dari semua soal ada keterbatasan waktu dan ada yang bertahap-tahap waktunya. Dari wawancara dia 10 menit, kemungkinan seperti itu yang kemarin. Terus yang ada pilihan ganda itu kalau saya pengalaman kemarin bagian kan penyuluh sosial. Jadi penyuluh sosial itu kita pengisian apa yang kita punya format yang sudah ditentukan dari BKN pusat. Jadi waktu yang ditentukan itu mungkin sama juga seperti dulu. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nir. Lanjut kepada Bapak Alif, bagaimana? Kalau menurut saya langkah-langkah yang mau ditempuh bagaimana caranya supaya bisa lulus P3K ya. Saya ini jujur ini, saya ikut P3K ini saya tidak belajar. Saya ikut P3K ini barusan kali ini dan sebelumnya saya sudah pernah mengikuti ujian CPNS sebanyak 7 kali. Masya Allah. 7 kali dan 7 kali itu saya tidak pernah lulus. Selama saya ikut CPNS 7 kali itu, saya selalu membeli buku-buku soal CPNS dan saya selalu belajar. Akhirnya saya tidak lulus. Dan pada saat ujian P3K, karena memang ini mungkin rezekiku sudah barangkali, mungkin Allah sudah kasihan barangkali balik saya, makanya dikasih lulus sudah. Jadi saya tidak belajar saya. Berarti Saya lebih ke ikhlas, lebih ke ikhlas, tawakal, dan berserah diri kepada Allah. Kemudian itu juga tadi yang perlu kita perhatikan, benar yang disampaikan oleh Pak Nirman. Kita menjawab soal itu dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia pelaksanaan ujian CSN. Jadi kita harus mengerjakan soal itu. Jangan juga secara terburu-buru, gelisah, tapi kita cermati soal. Kita baca dengan baik, kemudian kita jawab sesuai dengan kata hati kita. Kalau memang itu kita rasa benar, kita jawab. Nah, kalau saya kemarin, itu juga yang penting. Jangan lupa berdoa, ikhlaskan dan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau memang itu rezekimu, insya Allah kau pasti akan lulus. Tetapi kalau bukan itu rezekimu, kau tidak akan lulus. Seperti apapun usahamu, kalau bukan rezekimu, tidak akan kau lulus.
Kira-kira seperti itu. Oh ya, untuk intinya berarti tawakal, Percaya diri ya. percaya diri ya, Dan itu juga yang intinya paling ikhlas penting kepada adalah Allah. ikhlas. Oke. Mengenai materinya sendiri Pak, bagaimana itu pembagian itu? Apakah ada materi-materi khusus yang maksudnya oke lah Bapak sendiri sudah belajar, tapi mungkin ada para penonton yang mau memang mempelajari dari sekarang sebelum mengikuti tes, kira-kira apa semua ya itu tes-tesnya itu menyangkut pembelajaran tentang apa kalau untuk pemerintahan dulu? Kemarin kalau ujiannya kita kan sebagai penyuluh sosial, ada beberapa pertanyaan soalnya mengenai tentang bagaimana untuk masalah proses-proses kerja dari kegiatan-kegiatan semacam tiga perlindungan perempuan dan anak, dan juga ada tentang bagaimana kesejahteraan tentang kemasyarakatan. Ada juga masalah hukum karena di dalam liga tentang perlindungan dan anak dan kesetaraan perempuan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di situ ada penanganan kasus tentang penyuluh sosial itu. Nah, semacam penanganan anak, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mungkin ada pasal dan ayat-ayat yang perlu yang kita hafal undang-undangnya. Nah, mungkin itulah yang kita perlu kita pelajari, karena bukan selama yang soal yang sudah ditetapkan itu semua yang ada, tapi ya gimana lah kita punya kepercayaan diri. Nah, disitulah kita harus mendalamkan diri hati kita sendiri bahwa ujian ini pasti kita akan berhasil. Ya mungkin itulah. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Jadi untuk guru sendiri gimana Pak? Kira-kira apa hal-hal yang harus dipersiapkan untuk belajar? Kalau di guru ya, guru khususnya saya guru kelas. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu soal-soal teknis yang muncul pada saat ujian, baik CPNS ataupun P3K ya, itu disesuaikan dengan formasi yang kita lamar. Misalnya saya sebagai guru kelas, ya kan, guru kelas itu kan SD, tingkat SD. Jadi soal teknis yang muncul itu mengenai soal-soalnya anak SD. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, soalnya tidak terlalu susah. Kalau saya secara pribadi, Iya. nah, karena itu soal mengarah ke sekolah bagian guru SD itu secara teknisnya. Kemudian untuk sosial kultura itu soalnya saya rasa sama ya, sama. Baik di instansi pemerintahan maupun di guru itu saya rasa sama. Itu sosial kultura. Kemudian ke wawancara saya rasa sama juga. Hal-hal yang harus kita perhatikan itu pertama kalau di sosial kultura itu soal-soalnya itu dia itu lebih ke psikologisnya kita. Ya. Tentang dirinya kita, bagaimana kesehariannya kita, bagaimana nanti kita kalau kita kerja, apakah kita harus mencuri di kantor, ya kan? Apakah kita harus mencuri di sekolah, kita bawa pulang ke rumah barang sekolah? Tentu tidak mungkin kan? Kira-kira soal-soal yang seperti itulah yang muncul di sosial kultura. Nah, kemudian ada tiga tahapan, maksudnya 3 ambang batas penilaian ketika melaksanakan ujian P3K ataupun ini penting buat CPNS. teman-teman. Jadi ada 3 ini, kita punya nilai itu minimal di atas, Ya. tidak boleh di bawah salah satunya. Salah satu 3 ini yang pertama itu teknisnya, kemudian sosial kultura, Ya. kemudian wawancara. Tidak boleh. Nah, berbeda dengan Pak Nirman, ya kan? Beliau ini kan lulus kan pengabdian sudah lama. Kemudian beliau juga masuk di dalam kategori khusus. Ya kan? Kategori khusus itu maksudnya beliau mengabdi sudah lama, ya kan? Dan beliau ini menjadi prioritas yang akan diluluskan sebagai P3K seperti Itu nilai plusnya ya guys untuk Nah. teman-teman yang sudah lama Pak honor. Jadi untuk teman-teman yang sudah lama Pak Honor itu dia mendapatkan nilai plus Ya. dari pemerintah
sebagai bentuk apresiasi penghargaan terhadap kinerja mereka yang telah mengabdikan diri bertahun-tahun sebagai honorer. Masya Allah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jadi tidak ada istilah untuk apa saya jadi honorer, tidak ada gunanya. Jangan berpikiran seperti itu guys, karena itu semua ketika kalian ikut tes akan memiliki nilai plus. Oke, untuk syarat-syaratnya sendiri bagaimana itu? Syarat-syarat untuk kita bisa mengikuti ujian. Untuk syaratnya itu Gimana? Kalau syarat tentunya kita dari persiapan tentunya SK untuk database lah. Harus terdaftar Harus ya. terdaftar di dinas instansi sendiri itu. Kita masukkan data-data yang SK yang kemarin yang terdata itu. Terus kita siapkan kartu keluarga, KTP, terus intinya ijazah, jangan lupa transit nilai yang perlu kita upload. Di situ langkah-langkahnya tentu dimintakan dari BKN pusat itu semacam kartu ujian. Nah, itu yang jangan kita lupakan itu. Dan jangan kita lalai dengan hal-hal yang kita diterapkan tadi, semacam nomor ujian itu kita harus lengkapi itu. Jangan sampai kita tercecer. Karena setelah kita nanti pelulusan itu akan dimintakan kembali untuk pemberkasan. Karena pemberkasan itu bukan hanya pemberkasan dari awal kita mendaftar, nanti akan kita selanjutnya untuk diterima ke depannya itu. Itu yang perlu yang kita ambil data-data yang itu. Tentunya jangan teman-teman lupa juga dari kita punya FB, Facebook itu nomor yang email itu perlu sekali, sangat perlu sekali. Jangan kita sampai lupa. Kalau bisa kita catat itu di buku. Jangan semacam saya yang kemarin itu, nomor email itu akan dilupa. Karena mendasarkan email itu yang dari BKN pusat bukan hanya melalui proses manual, karena disitulah terkirim semua data itu. Jadi mungkin itulah nanti yang melengkapi mungkin Pak Alif. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi bagaimana untuk bagian guru sendiri Pak? kalau di bagian guru sendiri syarat-syaratnya itu ada dua. Pertama itu adalah mereka yang telah berhonor dan terdata di dalam database guru atau biasa disebut dengan Dapodik. Dapodik. Nah. Terdaftar di Dapodik. Terdaftar di Dapodik dan dia telah mengabdi kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya. Kemudian yang kedua adalah dia seorang yang telah mengikuti program pendidikan guru profesional atau PPG. Nah, kalau sudah mengikuti PPG, dia bisa ikut P3K tanpa honor. tanpa harus jadi honorer. Ya. Jadi keuntungan yang PPG itu dia telah memiliki nilai sebanyak 450 kalau tidak salah saya skornya. Nah, kemudian ditambah dengan nilai apabila dia ikut P3K tadi, dia tinggal menjawab soal-soal teknis, wawancara dan sosiokultura itu. Nilainya sudah akan lebih banyak lagi dibanding kami yang honorer ini. Ada poin-poin tersendiri dia. Nah, untuk guru ya. Kemudian kedepannya untuk guru ini perlu kita perhatikan akan ada nanti perekrutan guru bukan lagi melalui jalur honorer, tidak, tapi melalui jalur PPG. Jadi semua guru nanti itu diharapkan itu semua mahasiswa yang khususnya FKIP, mereka itu setelah selesai kuliah itu diharapkan untuk sekolah PPG lagi selama 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat guru, ya sertifikat guru. Nah, karena ketika kita dapat sertifikat guru itu tadi akan berpengaruh di gajinya kita. Nah, ketika kita dapat sertifikat itu berpengaruh di gaji kita, yang mana sertifikat itu sama halnya kita menerima 1 kali gaji pokok. Jadi misalnya kalau gajinya 3.200.000, kalau dia sudah PPG berarti 3.200.000 dikali 2. Berarti dia 6.400.000. Nah, seperti itu dia kalau di guru. Kemudian ada juga tunjangan penghasilan namanya tamsil.
di guru diterima selama 3 bulan berdasarkan jam kerja. Dan jam kerja seorang guru itu minimal 24 jam. Minimal 24 jam itu waktu yang pas itu. Paling bagus lagi lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Supaya beban kerja lebih banyak. Berarti pada Gitu. intinya untuk mengikuti tes P3K ini kita harus terdaftar di database, atau kalau untuk guru sendiri harus terdaftar di Dapodik, ataupun sudah mengikuti PPG seperti itu. Berarti kalau untuk teman-teman yang tidak honorer Udah bisa. tidak bisa mengikuti P3K guru ataupun di instansi begitu pemerintahan. Hanya yang terdata saja yang bisa ikut. Intinya hanya yang terdata. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang belum terdata sama sekali di database ataupun honorer guru di data Dapodik, kesempatan untuk mereka mungkin bisa ikut CPNS ya Pak? Bisa. Mereka bisa mengikuti CPNS, terutama itu yang fresh graduate itu. Mereka bisa ikut CPNS itu di kementerian. Oh. Iya. Ada Kementerian Hukum dan HAM, Ya. ya kan? Ada Kementerian Kemenkumham. itu Kementerian Hukum dan HAM, ada Kejaksaan juga. Bukan. Iya. Ada juga itu kalau kemarin itu kalau Dinas dinas perhubungan kalau instansi Ya. itu kementerian Oh, juga iya, terbuka. iya. Cuman mengenai masalah usia. Oh, Usia. usia. Usianya terbatas. Terbatas. Minimal kalau SMA-nya dia tidak 25. Kalau 28, 28 SMA. Iya. Kalau sarjana dia 35. 35. Ya, Insya Allah. Begitu. Kalau untuk P3K sendiri batas usia pendaftarannya 1 tahun sebelum pensiun. Oh, 1 tahun sebelum pensiun. Ya, jadi teman-teman yang kira-kira umur berapa itu, Pak? Itu kalau dia guru 60 tahun, 60 kalau dia tahun, perkantoran guys. itu 58 berarti dia di umur 57. Ah, 57. Kalau kantor 57 tahun, kalau jadi guru dia berarti 69 tahun. Ya. Bukan 69 tapi 59 tahun. 59. Jadi untuk teman-teman kusabaran yang masih honor sekarang ya, memori sesali, memori torera gunana. Semua akan berguna, akan datang waktu yang tepat. Insya Allah teman-teman semua bisa mengikuti jejak bapak-bapak narasumber kita pada hari ini. Masya Allah. Terima kasih nih Pak, saya ucapkan atas trik and tipsnya buat teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Pak Nirman, Pak Alif atas waktunya pada hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak-bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk para followers saya. Terima kasih banyak. Thank you for coming today. Oke. Thank you for your time. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi See wabarakatuh. you in the next video. Bye bye.